Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita bersama. Bersama ini kami BPS Provinsi Riau akan menyampaikan berita resmi statistik 2 Juni 2020. Di antara berita resmi statistik yang akan kami sampaikan tentang yang pertama tentang sensus penduduk online, yang kedua tentang inflasi, yang ketiga tentang ITP, yang keempat nanti tentang ekspor impor, dan terakhir nanti adalah tentang salah satu aplikasi tentang asam pedas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, kami keluarga besar BPS Provinsi Riau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkenan selalu melindungi hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh penduduk Riau yang sudah berpartisipasi dalam sejarah berupa mencatat Indonesia secara online berupa sensus penduduk online di tahun 2020. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pada sensus penduduk 2020 secara online terdapat 1,31 juta penduduk Riau yang telah berpartisipasi dalam sensus penduduk online. Dan kalau kita bandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Riau, maka ada 18,91% dari total penduduk Riau telah berpartisipasi di dalam sensus penduduk online. Kalau kita lihat keluarga yang sudah berpartisipasi dalam sensus penduduk online adalah sebesar 326.000 keluarga, atau kalau dibandingkan dengan seluruh keluarga yang ada di Provinsi Riau, terdapat 18,54% dari total keluarga di Riau. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, dari 1,31 juta jiwa penduduk Riau yang telah respon di sensus penduduk online, kalau kita lihat per kabupaten kota, terdapat di Kabupaten Kampar 15,19%, Kota Pekanbaru 15,18%, Rokan Hilir 13,99%, Kabupaten Siak 9,34%, Bengkalis 8,84%, Pelalawan 7,49%, Indragiri Hulu 7,14%, Kuantan Singingi 5,69%, Rokan Hulu 5,31%, Indragiri Hilir 4,79%, Dumai 3,54%, dan Kepulauan Meranti 3,50% dari seluruh total penduduk 1,31 juta jiwa yang respon di sensus penduduk 2020. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara sekali semua yang belum berpartisipasi di dalam sensus penduduk online, maka partisipasi dari Bapak Ibu atau saudara sekalian sangat kami butuhkan pada sensus penduduk di bulan September 2020. Pada bulan September 2020 akan dilakukan pendataan secara door to door, yang mana petugas sensus akan menyampaikan kuesioner atau drop off untuk diisi secara mandiri oleh penduduk, dan setelah diisi akan diambil kembali atau pick up oleh petugas sensus yang juga bekerja sama dengan pengurus RT secara langsung. Demikian pengumuman kami atau hasil daripada sensus penduduk online untuk Provinsi Riau yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, bersama ini kami sampaikan adalah indikator yang pertama adalah inflasi. Pada bulan Mei 2020, Riau mengalami inflasi sebesar 0,54%, sehingga inflasi tahun kalender adalah 1,03% dan inflasi year on year adalah 1,48%. Di antara komoditas utama pemicu inflasi adalah bawang merah, telepon seluler, ayam hidup, daging ayam ras, udang basah, dan tarif travel.
Kemudian kalau kita lihat lagi, di samping ada komoditas yang menyebabkan inflasi di Provinsi Riau, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan persentase harganya. Itu yang dikatakan dengan deflasi, seperti emas perhiasan, kentang, gula pasir, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai merah. Sekarang kita perhatikan, kita sajikan adalah inflasi yang 0,54% itu menurut kelompok pengeluaran. Ternyata yang paling besar gejolak harganya adalah di informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu 1,49%. Sedangkan yang kedua adalah transportasi 1,10%, dan yang ketiga adalah makanan, minuman, dan tembakau 0,96%. Namun di antara keseluruhan kelompok pengeluaran, terdapat satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sekarang kita bandingkan antara kondisi 2019 dan 2020, perkembangan tingkat inflasi per bulan. Kita lihat kalau pada tahun 2019 inflasi bulan Mei adalah 0,68, ternyata pada Mei 2020 inflasi sekarang adalah 0,54. Kita lihat grafik yang tersaji di atas menunjukkan bahwasanya 3 bulan terakhir inflasi di 2020 lebih kecil dibanding inflasi di 2019. Sedangkan kalau kita lihat secara year on year, ternyata secara year on year sampai kondisi Mei 2020 itu angkanya lebih rendah dibanding sampai dengan kondisi Mei 2019. Mana year on year sampai Mei 2020 inflasi kita adalah 1,48%, sedangkan sampai Mei 2019 inflasi kita adalah 2,31%. Sekarang kita lihat terhadap kota-kota inflasi, kota-kota yang dihitung inflasinya di Riau. Yang pertama kita lihat Kota Pekanbaru, inflasinya sebesar 0,44%, sehingga inflasi tahun kalendernya adalah 0,88% dan inflasi tahunannya adalah 1,31%. Di antara komoditas yang menyebabkan inflasi di Kota Pekanbaru seperti bawang merah yang paling tinggi 0,26%, setelah itu ayam hidup, telepon seluler, daging ayam ras, tarif kendaraan travel. Sedangkan untuk beberapa komoditas yang menyebabkan deflasi di Kota Pekanbaru adalah seperti cabai merah min 0,23, telur ayam ras min 0,04, bawang putih, gula pasir, kentang, dan seterusnya. Kota yang kedua akan kita lihat adalah Kota Dumai. Ternyata untuk Mei 2020, Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0,95%. Dan sehingga inflasi kalendernya adalah 1,46% dan inflasi tahunannya adalah sebesar 1,89%. Di antara komoditas yang menyebabkan inflasi di Kota Dumai adalah bawang merah, tarif kendaraan travel, udang basah, sepeda motor, angkutan antar kota. Sedangkan walaupun Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0,95%, namun ada beberapa komoditas yang mengalami rata-rata harganya mengalami penurunan, seperti cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, cabai rawit, dan gula pasir, dan seterusnya. Kota yang ketiga yang kita lihat adalah untuk inflasinya atau perubahan harganya adalah Kota Tembilahan. Ternyata pada Mei 2020, Kota Tembilahan mengalami inflasi sebesar 0,62%, sehingga inflasi kalendernya 1,76% dan inflasi tahunannya adalah 2,44%. Yang menyebabkan atau komoditas yang andil paling besar untuk inflasi di Tembilahan adalah daging ayam ras. Yang keduanya adalah bawang merah, udang basah, mie, dan angkutan antar kota. Sedangkan di antara beberapa komoditas yang mengalami penurunan rata-rata harga adalah seperti emas perhiasan min 0,14,
cabai merah, bawang putih, telur ayam ras, dan gula pasir, dan seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota di Sumatera yang berjumlah sebesar 24 kota IHK di Sumatera, ternyata kota Pekanbaru berada pada urutan ke-9, kota Dumai urutan ke-2, Tembilahan urutan ke-5. Yang mana inflasi tertinggi di Sumatera terdapat di Tanjung Pandan 1,20%, inflasi terendah di Sumatera terdapat di Tanjung Pinang 0,01%, sedangkan deflasi tertinggi adalah di Kota Metro min 0,35%. Sekarang untuk informasi selanjutnya yang akan kita sampaikan adalah nilai tukar petani Provinsi Riau. NTP Provinsi Riau pada bulan Mei 2020 adalah sebesar 111,74 atau turun sebesar min 3,38% dibanding kondisi April 2020. Kalau kita lihat perkembangan NTP Provinsi Riau dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, ternyata NTP Provinsi Riau selama tahun 2020 selalu berada di atas NTP Provinsi Riau di tahun 2018 ataupun 2019. Artinya NTP di Provinsi Riau semakin bagus dibanding 2 tahun terakhir. Kemudian kita lihat kenapa NTP kita naik, karena ada dari beberapa sektor yang ada, ternyata peternakan mengalami kenaikan, kemudian sektor perikanan mengalami kenaikan. Namun kalau kita lihat sektor yang paling banyak atau paling berperan di Riau itu tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan dari 119,99 menjadi 115,34, namun masih tetap di atas 100. Sekarang kita bandingkan dengan provinsi yang ada Sumatera, itu 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Ternyata NTP Riau adalah nomor 1, yaitu 111,74, walaupun mengalami penurunan sebesar 3,38 dibanding bulan yang lalu, tetapi NTP Provinsi Riau tetap yang paling bagus. Sekarang kita lihat nilai tukar usaha pertanian di Riau per subsektor. NTUP Riau turun sebesar 3,10 secara mantuman dari 117,98 di bulan April 2020 menjadi 114,32 di bulan Mei 2020. Di antara beberapa subsektor, ada subsektor yang mengalami kenaikan, yaitu perikanan dan peternakan. Selain daripada itu mengalami penurunan, yaitu tanaman perkebunan rakyat turun 3,60%, hortikultura turun 3,35%, dan tanaman pangan turun sebesar 0,25%. Sekarang kita lihat perkembangan ekspor impor Provinsi Riau di bulan April 2020. Ekspor menurut asal barang Provinsi Riau di bulan April 2020 adalah sebesar 913,72 juta US dollar. Sedangkan ekspor Provinsi Riau sebesar 921,01 juta US dollar. Adapun barang Riau yang diekspor melalui pelabuhan Riau di kondisi April 2020 adalah sebesar 907,94 juta US dollar. Sekarang kita lihat ekspor Provinsi Riau selama 4 bulan di tahun 2020, yang mana ekspor menurut asal barang Provinsi Riau selama 4 bulan adalah sebesar 4,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan ekspor Provinsi Riau, pelabuhannya di Riau juga sebesar 4,1
159 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan barang Riau diekspor melalui Pelabuhan Riau selama Januari sampai April 2020 adalah sebesar 4,116 miliar dolar Amerika Serikat. Kita lihat secara garis besar tentang ekspor Provinsi Riau. Ekspor Provinsi Riau kita bandingkan dengan bulan Maret 2020 adalah turun sebesar 12,50%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan April 2019, ekspor di bulan April 2020 turun sebesar 5,30%. Sekarang kita lihat perkembangan ekspor Riau per bulan dan dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Selama tahun 2018 sampai dengan 2019, ekspor Provinsi Riau berada di antara selama Januari sampai dengan April 2020, ekspor Provinsi Riau berada di antara 2018 sampai dengan 2019. Yang mana di bulan April 2020 ekspor Provinsi Riau adalah sebesar 0,92 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan April 2019 sebesar 0,97 miliar dolar Amerika Serikat, dan ekspor April 2018 sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Di antara 0,92 miliar dolar Amerika Serikat, ternyata kalau kita lihat ekspor non migasnya adalah sebesar 0,90 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang kita lihat ekspor Riau menurut sektor. Ternyata dari total ekspor Riau 921,01 juta US dollar, paling besar berasal dari industri pengolahan sebesar 888,99 juta US dollar. Kemudian dari migas 21,06 juta US dollar, dan pertanian dan lainnya sebesar 10,96 juta US dollar. Kalau kita lihat perubahan secara man to man, industri pengolahan turun sebesar 12,35%, sedangkan migas naik sebesar 1,93%, dan pertanian dan lainnya turun sebesar 37,89%, dan secara total turun sebesar 12,50%. Ekspor non migas menyumbang 97,71% dari seluruh total ekspor di bulan April 2020. Sekarang kita lihat sektor-sektor di ekspor non migas. Ternyata secara kumulatif Januari April 2020 kita bandingkan dengan Januari April 2019. Untuk lemak dan minyak, Januari April 2020 sebesar 2,47 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan Januari April 2019 sebesar 2,15 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan arti kata, ekspor minyak dan lemak kita naik sebesar 14,89%. Sedangkan bubur kayu naik sebesar 40,78%, sedangkan lainnya naik sebesar 12,98%. Satu-satunya yang turun adalah ekspor kertas dan karton yang turun sebesar 14,66%. Kemudian share ekspor non migas terbesar di kumulatif Januari April adalah dari minyak 2,47 miliar dolar Amerika Serikat, kertas dan karton 521,1 juta US dolar Amerika Serikat, bubur kayu 443,22 juta US dolar Amerika Serikat, dan lainnya 617,59 juta US dolar. Pangsa ekspor kita adalah yang pertama ke Tiongkok, yang pertama ke India 14,56%, yang kedua ke Tiongkok 12,56%, ke Belanda 6,66%, ke ASEAN 17,83%, ke Uni Eropa sebesar 19,65%. Sekarang kita lihat impor.
Nilai impor April 2020 mencapai 142,22 juta US dollar. Dibandingkan Maret 2020 naik sebesar 31,02%. Kalau kita bandingkan dengan April 2019 naik sebesar 2,04%. Sekarang kita lihat perkembangan impor kita dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Pada April 2020, impor kita 142,22 juta US dollar, lebih tinggi dibanding April 2019, 139,37 juta US dollar. Namun lebih rendah dibanding April 2018, yaitu sebesar 173,42 juta US dollar. Di antara nilai impor kita yang sebesar 142,22 juta US dollar itu, terdapat impor non migas sebesar 137,49 juta US dollar. Yang kalau kita bandingkan dengan April 2018 ataupun April 2019, impor kita non migas di April 2020 lebih tinggi. Kita lihat per penggunaan barang. Impor kita yang sebesar 142,22 juta US dollar, 119,14 juta US dollar untuk bahan baku atau penolong, 21,51 juta US dollar untuk barang modal, sedangkan yang untuk konsumsi hanya sebesar 1,57 juta US dollar. Namun kalau kita lihat perubahan di bulan ke bulan, ternyata bahan baku atau penolong naik sebesar 34,99% dibanding Maret 2020. Barang modal naik sebesar 63,16%, sedangkan konsumsi turun sebesar 77,85%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan April 2019, bahan penolong dan barang modal naik dibanding April 2019, sedangkan konsumsi turun dibanding April 2019. Sekarang kita lihat impor non migas Januari April 2020 kita bandingkan dengan Januari April 2019. Ternyata di Januari April 2020 impor mesin atau pesawat mekanik sebesar 109,74 juta US dollar, lebih besar dibanding Januari April 2019 yang sebesar 55,38 juta US dollar. Kemudian pupuk juga lebih besar dibanding Januari April 2019, sedangkan bubur kayu atau pulp lebih rendah dibanding Januari April 2019. Dan lainnya, komoditas lainnya ataupun untuk barang penggunaan lainnya lebih rendah dibanding Januari April 2019. Kemudian kita lihat share impor non migas terbesar Januari April 2020, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 109,74 juta US dollar, pupuk sebesar 91,55 juta US dollar, dan bubur kayu atau pulp sebesar 29,76 juta US dollar, dan lainnya sebesar 182,84 juta US dollar. Pangsa impor non migas kita yang pertama dari Tiongkok sebesar 18,12%, Kanada 15,98%, Malaysia sebesar 9,64%. Impor kita dari negara-negara ASEAN sebesar 25,26%, sedangkan impor kita dari Uni Eropa sebesar 18,95%. Berdasarkan ekspor dan impor yang sudah kita sampaikan tadi, maka berikut kita sampaikan neraca perdagangan kita di April 2020. Ternyata April 2020 neraca perdagangan kita surplus sebesar 778,79 juta US dollar. Yang mana dari 778,79 juta US dollar tersebut, 762,46 juta US dollar berasal dari non migas, sedangkan sisanya dari migas.
Kemudian neraca perdagangan selama 4 bulan di tahun 2020, Januari April 2020, ternyata neraca perdagangan Riau surplus sebesar 3,69 miliar dolar Amerika Serikat, yang mana 3,634 miliar dolar Amerika Serikat berasal non migas, sedangkan dari migas sebesar 55,82 juta US dollar. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan tentang live chat dan asam pedas. Perlu kami sampaikan ke hadapan Bapak dan Ibu yang berbahagia. BPS Provinsi Riau bisa Bapak dan Ibu akses dari mana saja, karena kita berprinsip data adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid menjadi salah satu kunci pembangunan. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang kami kutip dari bisnistempo.co. Beberapa jenis layanan BPS Provinsi Riau yang bisa diakses secara chat seperti perpustakaan kita, atau layanan konsultasi data, atau layanan penjualan publikasi secara PNBP, kemudian layanan data mikro, kemudian ada beberapa rekomendasi untuk statistik. Hal lain, saluran layanan lainnya adalah untuk saluran website kami adalah website riau.bps.go.id. Email kami adalah pstriau@bps.go.id. Nomor telepon 0761 230 42. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, jadi Bapak dan Ibu bisa live chat di website kami riau.bps.go.id, dan kami juga menyampaikan informasi terbaru bahwasanya BPS Provinsi Riau sedang mengembangkan asam pedas, yaitu aplikasi manajemen pengguna data statistik. Aplikasi manajemen pengguna data statistik dengan alamat pstriau@bps.go.id dan nomor WA 0822 9777 1400. Asam pedas merupakan suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh seluruh yang mengakses, seluruh pihak yang mengakses di BPS Provinsi Riau. Kemudian menu yang ada beberapa yang ditampilkan di asam pedas BPS Provinsi Riau. Kalau Bapak dan Ibu mau melihat menu, dia akan menampilkan menu layanan WhatsApp. Kemudian kalau mau registrasi dengan alamat rek spasi nama, bisa melakukan registrasi langganan broadcast. Kemudian kalau unreknya, unrek spasi dan nama, itu menandakan berhenti langganan broadcast. Kemudian kalau untuk fasilitas lainnya adalah rilis spasi, kemudian nomor rilis akan menampilkan konten yang pernah dirilis. Kemudian kalau Bapak dan Ibu melakukan pencarian konten dengan keyword tertentu, bisa melalui cari spasi dan keyword. Kalau mau komunikasi dengan melalui asam pedas, kita bisa ada fitur kita sampaikan tanya, spasi, dan pertanyaan. Bisa mengajukan pertanyaan dan konsultasi. Ayo, asam pedas BPS Provinsi Riau, join us and share. Kalau Bapak dan Ibu mengadakan testimoni, saran dan masukan, itu merupakan daya dorong bagi kami untuk menjadi lebih baik. Silakan disampaikan melalui s.bps.go.id /kuat /asam pedas. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan di rilis kami di 2 Juni 2020. Semoga bermanfaat.
BPS Provinsi Riau, Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia.